Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skillap UMKM. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu saya membuat video tentang cara menghitung bunga bank ya, bunga flat. Kemudian saya juga buat tentang bagaimana mengatasi kredit macet. Di situ banyak sekali komentar-komentar masuk teman-teman. Ternyata banyak yang mempunyai problem ya dengan pinjaman di bank. Yang saya pelajari adalah karena kurang pahamnya tentang, salah satunya adalah tentang sistem perhitungan di bank. Ini yang membuat kadang kalkulasi yang kita pahami dengan kalkulasi bank ternyata beda jauh. Nah, ini nanti akan saya jelaskan tentang sistem perhitungan anuitas, bunga anuitas. Karena ini penting teman-teman, karena banyak yang pelaku usaha yang akhirnya pinjamannya semakin besar, semakin menumpuk, dan akhirnya menjadi problem. Nah, dengan dasar ini kita lebih hati-hati untuk memutuskan melakukan tindakan-tindakan misalnya penambahan modal baru, atau mungkin top up, atau mungkin take over. Ini bisa dijadikan pertimbangan karena dampaknya mungkin akan jangka panjang, teman. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang sistem bunga flat dulu ya, teman. Nanti kita akan bahas dua, flat dan anuitas. Saya jelaskan tentang flat dulu. Saya buatkan gambar sederhana, teman. Gambar sederhana ini. Di sini sistem bunga flat. Ini saya buatkan kotak ini yang saya asir. Ini adalah bunganya ya, bunga. Yang saya nggak asir ini adalah pokoknya, angsuran pokok. Ini tenornya 1, 2, 3, 60 dan seterusnya sampai 120 bulan. Ini saya ilustrasikan untuk jangka panjang ya teman, 120 bulan. Nah, ini saya akan ilustrasikan nih teman. Kalau sistem flat itu besarnya angsuran itu dibagi dua, pokok dan bunga. Tapi antara bulan 1, bulan 2 dan seterusnya sampai lunas itu sama perhitungannya. Jadi misalnya pokoknya 1.000.000 sekian, kemudian bunganya sekian, ini akan perhitungannya sama terus, perhitungannya akan sama terus sampai selesai. Nah, yang terjadi di sini adalah teman, untuk flat ini saat biasanya kan peminjam itu kadangkala tidak mengangsur sampai selesai teman. Bisa mungkin pelunasan sebelum tenor habis, atau mungkin seringkali ada yang melakukan top up ya, atau perbaruan kredit. Nah, ini kalau flat perhitungannya seperti ini. Misalnya kita pinjam 100 juta dengan jangka waktu 120 bulan. Kalau flat kita sudah ngangsur katakanlah dapat 60 bulan, separuh ya. Berarti sisa pokok kita sudah terbayarkan 50 juta. Gambaran ilustrasinya seperti itu, teman. Jadi tenornya dapat separuh ngangsur kita, separuh jalan. Jadi pokok pinjaman kita ya tinggal separuh gitu. Sisa bunga tidak dibayarkan. Saya ulang, teman-teman. Misalkan nih ya. Ini angsuran misalkan berapa juta, berjalan terus, berjalan sampai 60 juta. Berjalan sampai 60 bulan. Padahal seharusnya 120 bulan. Ini misal pinjaman kita adalah 100 juta. Ini ya, misalkan 100 juta, sudah angsur dapat separuh jalan. Berarti saat kita melakukan pelunasan, pokok yang sudah terbayarkan harusnya 50 juta. Sisa pokok yang akan dibayarkan 50 juta. Sisa bunga ini tidak dibayar, teman. Sisa bunga tidak dibayarkan. Ini sistem flat murni ya. Jadi pelunasan kita hanya membayar sisa pokok, dan biasanya dikenakan biaya-biaya misalkan penalti dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sisa bunga yang tenor selanjutnya ini tidak ikut dibayarkan. Ini flat murni, teman, flat. Ini yang kalkulasi yang secara perhitungan bisnis, perhitungan usaha, kita bisa mengkalkulasi secara mudah seperti ini. Tapi teman, yang paling penting adalah sayangnya sebagian besar bank tidak menerapkan sistem ini, teman. Ini yang merepotkan di sini. Bank yang menerapkan sistem flat murni saat ini mana ya? Saya dulu sih bank-bank BUMN dulu. Tapi sekarang
kurang tahu ya, mungkin yang saya infonya sekarang ya hampir-hampir sama menggunakan anuitas juga. Ini flat murni. Secara perhitungan bisnis harusnya seperti ini teman, kita bisa pertimbangkan, oh ngangsur dapat separuh jalan berarti sisa utang tinggal separuh. Ini yang flat murni. Dan entah kenapa flat ini kok jarang dipakai di bank. Yang dipakai adalah anuitas teman-teman, sistem perhitungan bunga anuitas. Saya jelaskan anuitas ya teman. Ini sudah paham ya, sudah paham ya perhitungannya teman-teman. Nah ini saya masuk ke sistem anuitas. Saya buat juga gambar yang sama, tapi ini anuitas teman-teman. Ini sistem bunga yang banyak sekali dipakai di bank-bank kita, di Bank Indonesia. Nggak tahu kenapa ya, terutama bank-bank konvensional. Anuitas ini teman-teman, kalau tadi saya jelaskan dengan flat, ini tiap bulannya kita ngangsur pokok dan bunganya flat terus sama. Tapi di anuitas ini teman-teman, lihat ya, saya ilustrasikan sama. Jangka waktunya saya ilustrasikan 120 bulan. Tapi teman-teman perhatikan di sini, grafiknya beda apa? Yang saya asir ini adalah bunga, sedangkan yang nggak saya asir ini adalah pokoknya. Jadi bedanya di sini teman-teman. Bedanya di sini. Ini yang membuat kita akhirnya kerepotan dengan pinjaman-pinjaman di bank. Karena apa teman-teman? Yang diasir ini adalah bunga. Bulan-bulan awal ini bunga akan diambil besar dulu. Bahkan kalau jangka waktu atau tenornya makin panjang, kemiringannya ini akan miring banget. Bahkan pokok yang diangsur akan kecil sekali. Padahal kita merasa sudah store angsuran ya. Angsurannya mungkin sama, mungkin misalnya ya angsurannya 3 juta per bulan sama. Bulan 1 angsuran 3 juta, bulan 2 3 juta sampai bulan ke-60 mungkin 3 juta sampai selesai mungkin 3 juta sama. Tapi yang membedakan adalah 3 juta ini diambil pokoknya berapa, diambil bunganya berapa. Bisa jadi pokoknya cuma 500.000, bunganya yang 2,5 juta. Bisa jadi kalau kemiringannya sangat miring sekali. Nah ini saya ilustrasikan ini. Yang saya asir ini di bulan-bulan awal, ini pokok kecil, semakin besar. Sedangkan di bulan-bulan awal ini bunga besar dulu, baru mengecil. Kalau mungkin ini diangsur sampai selesai, mungkin tidak begitu terasa ya teman. Misalkan kita ambil 120 bulan, ya benar nih, diangsur dari bulan pertama sampai 120 bulan sampai lunas selesai. Mungkin tidak begitu pengaruh, mungkin sama flat hampir sama kalau diangsur sampai selesai. Tapi yang merugikan di sini teman. Kadang pelaku usaha kan butuh modalnya kan nggak pasti ya. Kadang pinjaman sudah berjalan berapa tahun, pengen nambah modal lagi, top up lagi, memperbarui lagi. Nah ini perhatikan di sini. Di anuitas ini saat kita melakukan pelunasan sebelum tenor habis, saya contohkan ya sama ya. Ini tadi 60 bulan, ini juga sama saya tuliskan 60 bulan. Dilunasi misalkan atau top up atau take over dan sejenisnya. Perhatikan teman, posisi yang diasir ini bunga ini jauh lebih besar dari pokok yang terbayarkan. Nah ini yang membuat rugi teman. Kalau dengan sistem flat, katakanlah kita sama ya, perhitungannya saya ilustrasikan 100 juta pinjaman 100 juta dengan jangka waktu misalkan 120 bulan. Contoh saja ya teman. Kita angsur harusnya kalau flat tadi kan sisa pinjaman kita sudah kita bayarkan separuh kan, tinggal 50 juta ya. Tapi kalau sistem anuitas ini pokoknya akan lebih kecil teman dari flat ya. Karena ini kita lunasi di sini, ternyata selama kita ngangsur dengan sistem anuitas ini kita sudah membayar bunga cukup besar. Di sini ya, porsinya lebih besar. Sedangkan pokok yang terbayarkan ternyata masih kecil. Bisa jadi ini cuma 20 juta pokoknya yang sudah terbayarkan, bisa jadi 30 juta, tinggal kemiringannya teman, kemiringan anuitasnya ini. Nah ini teman. Ini yang banyak merugikan atau banyak pelaku usaha yang nggak paham. Dikiranya top up dapat modal, top up dapat modal.
Dikiranya bunga yang disampaikan, oh bunga cuma 1% atau 1,5%. Dipikirnya murah. Ternyata dengan sistem anuitas ini bisa jadi puluhan persen, teman. Nggak hati-hati bisa ratusan persen. Nah itu banyak pelaku usaha yang nggak paham di sini ya teman. Nah ini penting, ini adalah pengetahuan penting tentang sistem anuitas. Yang mana entah kenapa bank-bank di Indonesia banyak menggunakan sistem ini, yang menurut saya merugikan peminjam, khususnya bagi pelaku usaha yang sering melakukan top up atau belum habis tenornya sudah diperbarui lagi, tambah modal lagi, diperbesar lagi dan sebagainya. Ini kalau anuitas menurut saya jelas merugikan para pelaku usaha yang melunasi pinjaman sebelum tenornya habis. Oke teman-teman, sudah ada gambarannya ini teman-teman tentang sistem flat dan anuitas, supaya teman-teman lebih berhati-hati, lebih dipertimbangkan sebelum mengambil pinjaman di bank. Kalau bisa teman-teman, kalau teman-teman mau pinjam modal di bank, itu kalau bisa minta struktur angsurannya sampai selesai dari bulan pertama ya, ini minta struktur angsurannya ini dari bulan pertama sampai terakhir berapa, teman-teman pertimbangkan baik-baik. Dan teman-teman yang sistem permodalannya adalah sistem top up dan top up ini, saya sarankan jangan menggunakan pinjaman dengan sistem anuitas karena akan sangat merugikan. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk lebih jelasnya. Ini saya ada video yang sangat menarik sekali teman-teman. Ini saya ada video dari Mas Yuja Azli Sunianto. Ini bagus sekali. Nanti saya akan teruskan ya dengan video ini. Saya mohon izin ya Mas Yuja, biar teman-teman makin paham tentang sistem perhitungan anuitas ini. Ini adalah teman-teman, print-printan dari angsurannya langsung teman-teman. Jadi teman-teman langsung bisa ada gambaran. Oke, kita menuju ke videonya Mas Yuja. Oke teman-teman, selamat menyaksikan, tonton sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf kalau videonya agak goyang-goyang dan kadang suka kurang fokus karena saya membuatnya hanya dengan smartphone. Sesuai dengan judul video saya, hati-hati dalam meminjam uang di bank. Di sini saya akan menceritakan berbagi pengalaman pribadi saya, ya tepatnya orang tua saya yang mengajukan kredit ke bank. Ya, langsung saja di sini kita bisa lihat ya data pinjaman pokok 165 juta, jangka waktu bulan 120 bulan. Alias 10 tahun ya. Suku bunga 1,6676%, anuitas per bulan atau 20,01% per tahun ya. Yang jadi di sini kita juga bisa lihat rincian cicilannya bulan ke-1 sampai bulan ke-16. Terus di sini kita juga bisa lihat angsuran per bulan 3189.999, sama tiap bulannya sama ya. Jadi tiap bulan angsuran adalah 3189.999. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah angsuran pokok dan angsuran bunga yang cukup jomplang lah ya. Bedanya sangat signifikan. Di sini kita bisa lihat angsuran pokok hanya 438.390, sedangkan bunga 2.751.609. Ya, kalau kita jumlahkan ke bawah selama 16 bulan 16 bulan pokok yang sudah kita bayarkan hanya 7.963.658, sedangkan bunga yang sudah kita bayarkan 43.076.326.
Ya, jadi selama 16 bulan kita sudah membayar cicilan 51.039.984. Yang membayar pokok hanya 79.658, sedangkan sisanya 43.076.326 itu adalah bunga. Jadi selama 16 bulan, sudah 16 bulan menyicil ya, 16 bulan menyicil. Hutang yang 165 juta tadi masih bersisa 157 juta. 157.036.342 tepatnya. Ya. Di sini kita bisa lihat betapa jomplangnya sistem ini, betapa nakalnya ya. Sebentar, saya balik dulu lembar kedua. Maaf kalau videonya agak ngeblank. Ya, lanjut lembar kedua. Cicilan bulan ke-17 sampai 51. Selama 51 bulan, sudah 51 bulan menyicil, kita sudah membayar cicilan sebanyak 162.689.949. Nah, dari jumlah ini pokok hutang hanya terbayar 34.817.166, sedangkan sisanya 127.872.783 itu bunga. Anda bayangkan saja ya, Anda bisa lihat sendiri betapa jomplangnya. Sudah menyicil selama 51 bulan, hutang masih bersisa 130.182.834. Ya. Ya, jadi dari sistem ini saya ingin menghimbau kepada rekan-rekan yang menonton video ini, hati-hati dalam meminjam uang di bank. Saya tidak melarang, saya tidak memprovokasi. Jika Anda meminjam uang di bank, tolong Anda pelajari dulu bagaimana sistemnya. Pertama bunganya, yang kedua bagaimana sistem pembayarannya. Apakah sistem pembayarannya seperti ini atau bagaimana? Ya, ini namanya saya juga pernah googling, ini namanya sistem anuitas. Jadi sistem anuitas itu angsuran pokoknya pertama kecil, kemudian lama-lama pertama besar, sedangkan angsuran bunga pertamanya besar, lama-lama mengecil. Ya, bisa dilihat di sini ya. Cuman sistem ini jelas-jelas merugikan kita. Kita bisa lihat saja di sini 51 bulan menyicil. Selama 51 bulan menyicil, totalnya sudah 162 jutaan. Pokok yang terbayar hanya 34 jutaan, sedangkan bunganya 127 jutaan. Sehingga pinjaman 165 juta tadi selama 51 bulan masih bersisa 182.834. Ya, jadi sekian saja yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sering. Saya hanya menghimbau kepada rekan-rekan yang menonton video ini, hati-hati dalam meminjam uang di bank atau mengajukan kredit ke bank. Pelajari dulu sistem pembayarannya bagaimana, apakah akan seperti ini. Kalau akan seperti ini, sebaiknya jangan. Sebaiknya Anda berpikir 2 kali kalau ingin meminjam uang di bank. Ya, sekian saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang sistem perhitungan flat dan anuitas dan video dari Mas Yuja. Semoga bisa memberikan gambaran teman-teman, dan teman-teman lebih hati-hati, lebih bijaksana untuk memutuskan meminjam modal atau meminjam dana dari bank dengan sistem anuitas khususnya.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.